Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai tata cara ibadah kurban atau panduan ibadah kurban. Sebelumnya sudah saya sampaikan tentang keutamaan ibadah kurban, dimulai dari dasarnya, yaitu di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kautsar, kemudian di dalam hadis juga kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga sudah menjelaskan mengenai jenis hewan yang dipakai untuk kurban, kemudian syarat-syaratnya. Bahkan saya sudah menjelaskan mengenai hewan yang cacat, yang boleh atau tidak boleh untuk berkurban. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang waktu penyembelihan, kemudian niat kurban, dan waktu niat kurban. Yang pertama, waktu penyembelihan. Saya sudah menjelaskan sebelumnya mengenai waktu penyembelihan, tapi sebetulnya ada ketentuan dasar yang penting untuk dipahami mengenai waktu penyembelihan kurban ini, bahwa penyembelihan hewan kurban itu harus pada waktunya. Karena kalau hewan yang disembelih di luar waktu kurban, maka tidak menjadi hewan kurban, tetapi sekedar hewan sembelihan biasa yang pembagian dagingnya sebagai sedekah biasa. Nah, maka penyembelihan hewan kurban itu harus pada waktu yang telah ditentukan. Yaitu kapan? Yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah, setelah masuk waktu sholat Idul Adha dan sudah melewati kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan khutbah sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itulah rentang waktu penyembelihan hewan kurban. Di antara waktu-waktu itu ada waktu yang paling utama, yaitu pada pagi hari setelah selesai sholat Idul Adha. Itulah waktu yang paling utama. Jadi diutamakan penyembelihan itu dilaksanakan pada hari atau pagi hari setelah sholat Idul Adha. Ada beberapa anjuran yang perlu saya sampaikan pada saat menyembelih kurban. Yang pertama, pada saat menyembelih kurban tentu dianjurkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, disunatkan juga atau dianjurkan juga membaca takbir. Ya, takbir ini untuk mengagungkan nama Allah. Lafalnya juga lafal pendek Allahu Akbar, atau agak panjang juga boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu lafal takbir. Jadi dianjurkan untuk membaca takbir pada saat menyembelih kurban. Kemudian yang ketiga,
dianjurkan juga untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafalnya juga bebas. Boleh sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Bebas, pokoknya yang penting lafal sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Saya ulangi lagi, dianjurkan membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Nah, ini berarti lafal di mana orang yang berkurban itu menyembelih sendiri. Ada umumnya justru malah orang berkurban itu yang menyembelih orang lain, itu yang berlaku. Nah, maka orang yang menyembelih karena dia menyembelih untuk orang lain atau hewan kurban orang lain, maka dianjurkan untuk membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minhu ya karim. Jadi minni diganti minhu. Kemudian itu kalau satu orang. Kemudian kalau banyak orang, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minhum ya karim. Ini karena banyak orang. Ini berarti apabila menyembelih kurban yang berjamaah atau kurban yang bersamaan bareng-bareng. Nah, ini misalnya menyembelih sapi. Biasanya menyembelih sapi itu untuk 7 orang. Maka Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minhum ya karim. Itu anjuran pada saat menyembelih hewan kurban. Kemudian bagi orang yang mewakilkan penyembelihan, tadi yang saya sampaikan umumnya yang berlaku di Indonesia itu, orang yang berkurban itu mewakilkan atau menyuruh atau meminta tolong kepada orang lain untuk menyembelih. Nah, bagi orang yang mewakilkan penyembelihan, ini dianjurkan untuk membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu anjuran pada saat menyembelih kurban, bacaan yang dianjurkan pada saat menyembelih kurban. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu niat kurban. Urgensi atau makna penting dari niat dalam kurban ini adalah fungsinya untuk membedakan tujuan berkurban dengan tujuan lainnya. Karena penyembelihan itu tidak hanya kurban. Penyembelihan itu pertama ada kalanya dia menyembelih itu untuk berkurban. Tapi ada kalanya dia menyembelih hewan, misalnya sapi atau kambing, tapi untuk akikah atau penyembelihan pada umumnya. Nah, maka yang membedakan tujuan dari penyembelihan itu adalah niatnya. Sehingga niat di dalam berkurban ini menjadi penting. Selain itu, dengan niat ini seseorang dapat menentukan apakah ibadah kurban yang dilaksanakan itu termasuk kurban wajib atau kurban sunnah. Nah, sedikit saya jelaskan di sini. Kalau kurban sunnah itu kurban sebagaimana pada umumnya. Ya, kalau kita berkurban itu namanya kurban sunnah yang dimaksud. Tapi ada kalanya orang itu sudah bernazar untuk kurban. Misalnya ini misal si A, si Zaid misalnya, dia bernazar
pokoknya besok kalau saya begini-begini akan berkurban, maka kurban itu sudah bukan sunnah lagi tapi menjadi kurban wajib. Nah, itu mengapa ada istilah kurban wajib dan kurban sunnah. Bagaimana lafal dan bentuk niatnya? Nah, ini saya sampaikan satu persatu. Yang pertama, niat kurban sunnah atau niat kurban pada umumnya. Contoh niatnya ini yang untuk diri sendiri. Nawaitul udhiyatal masnunata an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat berkurban sunnah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Itu contoh niat untuk diri sendiri. Kemudian ada kalanya niat ini diwakilkan. Jadi boleh niat itu diwakilkan, boleh. Nah, bagaimana contoh niat yang wakil? Hampir sama. Nawaitul udhiyatal masnunata an, sebutkan orang yang berkurban. Sebagaimana contoh, misalnya Zaid di Jakarta, misalnya, ini misal saja. Kemudian dia ingin berkurban di desa, ya desanya desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Cilacap. Jadi minta tolong untuk diniatkan, namanya Zaid. Nah, maka nama niatnya nawaitul udhiyatal masnunata an Zaid lillahi ta'ala. Saya niat berkurban sunnah untuk Zaid karena Allah Ta'ala. Itu niat yang wakil. Kemudian tadi ada niat yang dinadarkan, ada niat kurban nazar yang menjadi kurban wajib. Bagaimana lafal niatnya? Nawaitul udhiyatal manzurata an nafsi lillahi ta'ala. Ini yang untuk diri sendiri. Saya niat berkurban nazar untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian bisa juga terjadi orang yang nazar itu ternyata niatnya juga mewakilkan. Ya, namanya contohnya misalnya Zaid seperti tadi, berarti nawaitul udhiyatal manzurata an Zaidin lillahi ta'ala. Nah, itu niat-niat berkurban. Kemudian selain niat, yang penting lagi yaitu waktu niat kurban. Niat kurban itu dapat dilakukan sendiri oleh pemilik hewan atau dalam bahasa Arab disebut dengan mudhahi, yang hendak berkurban. Nah, kapan waktunya? Nah, antara lain yang pertama, pada saat dia sendiri menyembelih kurban hewannya. Jadi misalnya, ini menggambarkan kalau orang yang berkurban ini menyembelih sendiri. Jadi pada saat dia mau menyembelih, pada saat menjelang dia mau menyembelih, maka dia meniatkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Itu yang pertama, pada saat dia menyembelih. Kemudian yang kedua, waktu orang yang menjadi wakilnya menyembelih. Jadi saat wakil atau orang yang dipasrai itu menyembelih hewan kurban, pemilik hewan hadir dan meniatkan kurban. Jadi saya gambarkan ketika hewan mau disembelih, pas giliran hewan saudara misalnya, kemudian pada saat itu kita berniat berkurban. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu ia menentukan atau takyin pada hewan yang akan dibuat ibadah kurban. Jadi misalnya kita punya beberapa hewan, mungkin punya dia
ya baik punya maupun tidak punya, misalnya hendak membeli begitu. Nah, kemudian dia pada saat itu, oh saya besok saya punya uang sekian, saya mau membeli sapi. Nah, kemudian pada saat menentukan itulah dia berniat. Atau ini saya tidak punya uang nih, punyanya cukup untuk membeli kambing. Maka kemudian dia berniat untuk berkurban kambing. Pada saat itulah dia niat. Atau yang keempat, waktu dia memilih atau menentukan hewan mana yang akan disembelih. Nah, ini yang saya gambarkan, misalnya punya hewan, atau ketika kita ke pasar, kemudian kita transaksi untuk membeli hewan. Saya suka dengan hewan ini, kemudian saya beli, kesepakatan harga dengan penjual. Nah, ini setelah transaksi kita meniatkan untuk kurban, atau kita niat kurban setelah kita membeli atau membeli atau menentukan hewan yang akan disembelih sebagai hewan kurban. Ya, itulah waktu-waktu niat. Pada dasarnya sebetulnya cukup longgar, bisa dilakukan kapanpun. Tapi mungkin lebih rinci tadi, ada 4 tempat atau ada 4 waktu kita untuk berniat kurban. Yang berikutnya yang barangkali tidak kalah penting untuk saya jelaskan, yaitu mengenai pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban sunnah itu memiliki 3 tingkatan keutamaan. Yang pertama itu afdol pertama, afdol 1 itu berarti utama 1, yaitu mudhohi atau orang yang berkorban itu hanya mengambil 1, 2, atau 3 dari daging kurbannya. Utamanya yang dimakan hatinya, dan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin. Ini yang utama. Jadi seorang yang berkurban itu tidak mengambil banyak, tapi cukup mengambil 1 atau 2 daging. Tapi yang diutamakan di sini adalah jeroan. Kalau jarak Jawanya itu jeroan, lebih tepat lagi itu hati yang diambil, kemudian sisanya itu yang disedekahkan kepada fakir miskin. Yang kedua, afdol 2 atau utama 2, yaitu mudhohi ini mengambil dan memakan 1/3 dari daging kurbannya. Kemudian sisanya yang 2/3 disedekahkan semua kepada fakir miskin. Jadi seorang yang berkurban itu berhak atau diperbolehkan mengambil 1/3 dari daging kurbannya. Yang lainnya baru yang disedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, afdol 3 atau utama 3, yaitu mudhohi atau orang yang berkurban ini mengambil 1/3 daging kurbannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, kemudian membagikan 1/3 sebagai sedekah kepada fakir miskin, 1/3-nya sebagai hadiah kepada orang kaya atau orang mampu. Artinya di sini tidak hanya untuk fakir miskin, tapi juga diperbolehkan kepada orang yang kaya atau orang yang mampu. Itu boleh-boleh saja, itu masuk kategori afdol 3 atau utama 3. Nah, semoga ini bisa dipraktikkan dalam pelaksanaan yang akan datang. Yang bagian akhir saya ingin menjelaskan mengenai kurban yang atas nama mayit. Yang dimaksud kurban atas nama mayit adalah berkurban dengan niat untuk mayit. Dalam hal ini, dalam hal hukum berkurban atas nama mayit, itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat ulama yang menganggap tidak sah berkurban atas nama mayit.
kecuali jika sebelum meninggal ia telah berwasiat berkurban untuk dirinya, atau ketika hewan kurban merupakan hewan yang dinadari secara spesifik atau ditentukan atau takyin oleh seseorang sebelum meninggal. Dalam dua masalah ini, yang menyembelih hewan kurban dihukumi telah mendapat izin dari mayit semasa hidupnya. Nah, apabila ada orang menyembelih hewan kurban dengan meniatkan atas nama mayit di luar dua masalah ini, maka penyembelihan itu tidak sah menjadi kurban baik atas nama mayit karena tidak mendapatkan izin dari mayit maupun atas nama dirinya sendiri karena tidak diniatkan untuk dirinya sendiri. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini membolehkan berkurban atas nama mayit secara mutlak tanpa syarat, baik berwasiat ataupun tidak berwasiat. Hal ini karena kurban termasuk bagian dari sedekah, dan sedekah itu sah dilakukan atas nama mayit atau bahkan tanpa izin dari mayit, sebagaimana pahalanya pun sampai kepada si mayit. Ini dua pendapat. Saya kira kalau saya menyimpulkan ini memang ada dua pendapat ini, dan kaum muslimin muslimat dipersilakan untuk mengikuti pendapat yang pertama. Mau mengikuti pendapat yang pertama juga boleh, mengikuti pendapat yang kedua juga boleh. Saya kira itu hak dikembalikan kepada kaum muslimin muslimat semua. Kemudian yang terakhir, saya ingin menjelaskan mengenai kurban rombongan, kurban berombongan. Dan saya juga sudah menjelaskan sebelumnya mengenai hewan yang sah untuk kurban secara rombongan atau bersamaan. Hewan yang sah dijadikan kurban berombongan adalah hewan yang besar, yaitu unta, sapi, dan kerbau. Dan anggota rombongannya maksimal itu 7 orang, bisa satu keluarga, bisa juga tidak satu keluarga. Nah, terkait dengan kurban berombongan ini ada ketentuan niat juga. 1 ekor sapi yang dibuat kurban untuk 7 orang, maka dalam hal ini setiap orang itu harus niat berkurban, baik dilakukan secara sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Nah, lafal niatnya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, mewakilkan niat kepada orang yang menyembelih. Nah, ini berarti tadi niatnya juga sudah saya sampaikan. Demikian pula 1 ekor sapi yang dimiliki 1 orang dapat juga diniatkan untuk 7 orang atau untuk 7 nama. Orang yang berkurban juga bisa berombongan dengan orang-orang yang menyembelih hewan dengan niat selain ibadah kurban. Misalnya, menyembelih unta atau menyembelih sapi untuk berkurban bersama orang yang mempunyai kewajiban dam tamattu misalnya. Bahkan bisa berombongan dengan orang yang kepentingannya hanya untuk mendapatkan dagingnya saja. Itu juga boleh. Nah, itulah ketentuan hewan yang berombongan. Prinsipnya apa yang sudah berkembang selama ini insya Allah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan silahkan kritik, koreksi disampaikan melalui kolom komentar, dan apabila ada kekurangan saya sangat berterima kasih kalau ada yang bersedia untuk memberikan kelengkapan atau tambahan dari materi saya, dan bisa dihubungi melalui email, dan bisa juga disampaikan melalui kolom komentar. Demikian,
Segala kesalahan kekurangan mohon maaf. Syukran wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.